Asik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Caption 4 dari kelompok 4 Caption 1. Jadi sini kami akan memaparkan presentasi tentang sistem telekonsultasi medis berbasis web untuk simulasi pembelajaran klinik oleh mahasiswa kedokteran. Kelompok 4 tersendiri kelompok 4 beranggotakan saya sendiri Aditya Cahyadi, lalu ada Susi Vanlay, Aisyah Ajahra, lalu Muhammad Lutfi Abdillah. Untuk latar belakangnya, perkembangan teknologi informasi saat ini telah mendorong perubahan signifikan di berbagai sektor, termasuk dunia bisnis, pendidikan, dan pemerintah. Persaingan yang semakin ketat, tuntutan efektivitas, serta kebutuhan akan inovasi mendorong setiap organisasi untuk terus meningkatkan performa dalam menjalankan aktivitasnya. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya digitalisasi, dan minimnya akses infrastruktur masih menjadi hambatan utama. Atas dasar itu, inisiatif untuk menerapkan solusi berbasis teknologi menjadi sangat penting guna mendukung efisiensi, transparansi, dan daya saing organisasi ke depan. Dilanjutkan oleh Susi Vanlay. Untuk rumusan masalah adalah bagian merancang sistem telekonsultasi web untuk komunikasi real-time antara mahasiswa kedokteran dan pasien. Bagaimana sistem ini dapat menyediakan fitur penjadwalan konsultasi yang efisien dan integrasi. Bagaimana membangun sistem autentikasi dan keamanan untuk melindungi data pengguna. Bagaimana admin dapat mengelola data pengguna, akun, dan penjadwalan konsultasi. Bagaimana sistem dapat memberikan notifikasi jadwal otomatis kepada pengguna. Tujuannya untuk menyediakan sistem telekonsultasi untuk meningkatkan keterampilan komunikasi mahasiswa kedokteran, anamnesi komunikasi dokter pasien, pengambilan keputusan, dan pengukuran persepsi mahasiswa terhadap efektivitasnya. Next. Konsep teknologi Shotcat.io, sebuah library JavaScript untuk komunikasi real-time antara klien dan server, memanfaatkan protokol WebSocket dengan Velvet teknik polling. Keunggulan komunikasi real-time, kompatibilitas luas berbasis event dan scalable. Apache Kafka, platform streaming data terdistribusi untuk aplikasi real-time skala besar, berfungsi sebagai sistem antrian pesan MedSquare untuk memproses aliran data besar secara efisien. Web RTC atau Web Real-Time Communication, teknologi open source untuk komunikasi suara, video, dan data secara peer-to-peer, langsung di dalam browser, ideal untuk aplikasi video call dan live chat dengan latensi rendah dan enkripsi end-to-end. Next. Analisis komparatif teknologi. Untuk potensi Shotcat.io mendukung komunikasi dua arah secara real-time dengan koneksi yang persisten, memiliki fallback otomatis ke polling jika WebSocket tidak tersedia, terintegrasi baik dengan Laravel melalui paket Laravel Echo dan Laravel WebSocket, cocok untuk fitur chat, notifikasi real-time, dan pembaruan status konsultasi. Keterbatasannya memerlukan server khusus untuk mengelola koneksi, tidak optimal untuk transfer media, audio atau video yang berat, memiliki overload perform jika dibandingkan dengan WebSocket murni. Untuk potensi Apache Kafka, merupakan sistem meshing terdistribusi dengan throughput tinggi, sangat skalabel untuk menangani volume pesan yang besar, memiliki persisten data yang baik untuk audit trial konsultasi medis, cocok untuk arsitektur microservice dan integrasi sistem. Untuk
Untuk keterbatasannya, tidak dirancangkan khusus untuk komunikasi real-time bagi end user, memiliki infrastruktur yang lebih kompleks, memiliki overhead operasional yang lebih tinggi, dan kurva pembelajaran yang cuma untuk tim pengembangannya. Untuk WebReach, mendukung komunikasi peer-to-peer untuk audio, video, dan data. Sangat cocok untuk konsultasi video secara langsung antara dokter dan pasien. Menyediakan enkripsi end-to-end untuk keamanan data medis dan mengurangi beban server karena komunikasi berlangsung antara klien. Untuk keterbatasannya memiliki kompleksitas implementasi yang tinggi, memerlukan server stun atau tool untuk mengatasi NAT atau firewall. Dukungan browser yang tidak seragam terutama pada perangkat lama, dan kurva pembelajaran yang cuma untuk pengembangan. Saya kembalikan kepada moderator. Dilanjutkan oleh Ayah Zahra. Baik, untuk selanjutnya itu pemilihan dan justifikasi teknologi. Jadi teknologi yang dipilih yaitu ada socket.io. Untuk alasan pemilihannya sendiri, yaitu yang pertama kesesuaian arsitektur, terintegrasi baik dengan framework Laravel melalui Laravel Echo dan WebSocket, memudahkan implementasi. Kemudian yang kedua, fokus pada fitur utama. Keunggulan Socket.io sangat sesuai untuk fitur inti sistem, yaitu chat room dan chat message yang membutuhkan komunikasi real time. Kemudian yang ketiga ada kompleksitas terkelola, yaitu menawarkan keseimbangan antara kemudahan implementasi dan fitur yang kuat. Yang terakhir itu ada skalabilitas dan kompatibilitas, mampu menangani banyak koneksi simultan dan memiliki fallback otomatis yang menjamin kompatibilitas luas. Next. Kemudian ada alasan penolakan teknologi lainnya, yaitu yang pertama ada WebRTC. Yang pertama terlalu kompleks. Implementasinya itu dianggap terlalu rumit untuk kebutuhan utama sistem yang berfokus pada konsultasi berbasis teks. Kemudian yang kedua, biaya tambahan. Membutuhkan infrastruktur server STUN atau TURN yang meningkatkan biaya operasional. Kemudian yang ketiga, fiturnya tidak prioritas. Sistem saat ini tidak memprioritaskan fitur video call. Dan terakhir itu ada potensi integrasi masa depan, yaitu dapat diintegrasikan nanti sebagai fitur tambahan di atas fondasi socket.io. Kemudian selanjutnya ada Apache Kafka. Yang pertama itu alasan penolakan teknologinya. Yang pertama tidak sesuai kebutuhan, terlalu berat dan tidak dirancang untuk komunikasi langsung antar pengguna. Kemudian yang kedua ada arsitektur monolitik, yaitu dirancang untuk arsitektur microservice skala besar, tidak sesuai dengan sistem saat ini yang monolitik. Kemudian yang terakhir ada biaya dan perubahan besar, membutuhkan perubahan arsitektur yang signifikan dan biaya operasional yang tinggi. Next. Kemudian akan dilanjutkan oleh Lutfi untuk arsitektur sistem. Untuk arsitektur sistem sendiri, itu yang pertama kita ada di client layer. Nah, di situ ada isi berupa web browser, yang berupa HTML, CSS, JS, dan sebagainya. Kemudian ada mobile browser, ini responsif. Kemudian mobile app, ini hybrid atau PWA. Kemudian selanjutnya akan mengarah ke communication layer, di mana di communication layer itu ada socket IO client. Nah, di socket IO client ini berisi connection management, event handling, dan reconnection logic. Nah, selanjutnya setelah dari communication layer, kita akan menuju ke server layer, di mana di server layer itu yang pertama ada Node.js server. Nah, di Node.js server ini di dalamnya ada lagi socket IO server, di mana berisi namespace management, room management, dan uh, event handler. Nah, selanjutnya dari socket IO server, ini akan menuju ke Laravel application server. Nah, ini masih di dalam server layer ya.
Eh, di dalam Laravel Application Server ini berisi API routes, controllers, event listeners, service, models, dan broadcast. Yes. Nah, terakhir, setelah dari server layer, kita akan menuju ke data layer. Di sini berisi MySQL database, itu untuk persistent data. Kemudian Redis Cache, itu berisi session and real time. Kemudian yang terakhir itu ada file storage, yaitu media dan dokumen. Next. Untuk kesimpulan dan sarannya, yang pertama itu kesimpulan. Itu pengembangan sistem ini membuktikan bahwa soket I/O efektif untuk memfasilitasi komunikasi real-time antara mahasiswa kedokteran dan pasien simulasi. Sistem ini berhasil dirancang dengan fitur-fitur utama seperti manajemen jadwal, penyimpanan riwayat konsultasi, notifikasi otomatis, dan keamanan data pengguna. Untuk saran pengembangan selanjutnya, kita ada yang pertama integrasi video call, menambahkan fitur video menggunakan web RTC untuk meningkatkan kualitas interaksi dan pengalaman belajar. Selanjutnya itu ada peningkatan keamanan, terus memperkuat aspek keamanan sistem untuk melindungi data medis yang sensitif. Yang terakhir itu ada pelatihan pengguna, menyediakan pelatihan bagi mahasiswa dan dosen untuk memastikan sistem dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung pendidikan kedokteran. Next. Nah, mungkin saya ambil alih untuk presentasi kami akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.